Wali tidak sedekat Nabi kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun dari mereka minta kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan doa-doanya kepada Allah. Tidak. Tidak seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Laila itu. Jelas itu adalah kesyirikan. Jelas itu adalah kesyirikan. Dan walaupun kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, itu tidak musyrik selama dia tidak meyakini bahwa orang yang dia minta itu memiliki taksir, itu memiliki kekuatan an-nafi' ad-daru, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan mengomentari dan mereaction salah satu video terbaru dari si paling ustadz Harry Pras. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Di mana dia sedang menanggapi satu video, ada sekelompok saudara kita dari agama Buddha yang melakukan aktivitas dan kegiatan di masjid. Dan ini saya sampaikan, saya pun tidak sepakat. Kenapa? Karena justru akan menghancurkan toleransi beragama, bukan menumbuhkan kesadaran adanya toleransi beragama. Karena toleransi itu bukan berarti kita harus berbaur. Toleransi itu ada batasnya yang tidak boleh dilanggar. Namun lebih daripada itu, Harry Pras ini kok makin serampangan ya. Dia makan menyinggung Ihya Ulumuddin. Belajar Ihya Ulumuddin, lalu hasilnya seperti itu. Kenapa membawa nama Ihya Ulumuddin di belakangnya? Apakah iya orang yang belajar Ihya Ulumuddin, lalu ujuk-ujuk hasilnya seperti itu kajiannya? Membenarkan semua agama? Atau bagaimana kajian Ihya Ulumuddin? Ini bukan cuma satu-satunya. Seandainya si bocil ini satu-satunya, mungkin hanya di ponpes dia sendiri yang seperti itu. Karena adanya seorang Gus yang ceramah agak ngawur, di belakangnya ada tulisan Ihya Ulumuddin, kemudian Harry Pras mempertanyakan ada apa dengan Ihya Ulumuddin. Ya wajar, karena memang Ustadz-Ustadz Wahabinya pun ya sangat anti ya dengan kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Sebenarnya beberapa tahun terakhir kita mulai senang ya dengan perilaku-perilaku daripada saudara-saudara kita Salafi Wahabi. Kenapa? Karena mereka agak lebih tenang cara dakwahnya. Contoh seperti Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, kemudian Ustadz Firanda. Dulu di awal-awal kemunculannya di media itu luar biasa. Luar biasa ekstrimnya ya. Sampai menyebutkan bahwa kunut subuh itu bid'ah, kemudian zikir bersama setelah sholat itu nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Tapi belakangan itu agak tenang. Nah, sebelum akhirnya muncul lagi para bayi-bayi Wahabi, dan ini memang ciri khas karakteristik mereka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dangkal pemikiran mereka, semakin lemah ilmu mereka, maka mereka akan semakin keras gitu ya. Akan semakin berkuar-kuar. Ajaran model apa itu? Dari mana dalilnya? Tapi kalau Wahabi-Wahabi senior, justru mereka lebih merendah. Karena mereka mungkin sudah membaca beberapa referensi kitab para ulama, ya, kitab-kitab yang lain, referensi yang lain, tidak melulu hanya berputar di kitab-kitabnya orang Wahabi, sehingga wawasan mereka bertambah dan agak melunak gitu. Jadi orang-orang seperti Ustadz Harry Pras ini yang sangat-sangat membagongkan. memang kita maklumi, karena ya maklum, bayi Wahabi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini berdasarkan pengakuan dia sendiri. Ya, setelah sekian purnama beliau menyembunyikan identitasnya, bahkan malu-malu, bahkan di satu saat saya pernah diskusi dengan dia juga, dan dia mengatakan dia bukan Salafi Wahabi, tapi ternyata di video ini dia terang-terangan mengakui bahwa dia senang melihat kajian-kajian Salafi Wahabi dengan paling tidak dua alasan. Inilah kenapa saya memilih untuk mendengarkan kajian-kajian Salafi akhir-akhir ini. Kenapa? Mereka mengajak kita untuk beribadah dengan cara yang sederhana. Simple, murni, sesuai dengan hadis sahih. Tidak menggunakan hadis-hadis dhaif, apalagi mau tuh. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Terus yang kedua, mereka mengajak kita untuk memurnikan tauhid. Bagaimana caranya? Memberikan pemahaman kita tentang tauhid itu bagaimana caranya? Saya menyimak bagaimana mereka menjelaskan tentang tri tauhid. Bukan Allahnya yang dibagi tiga, tetapi cara kita memahami Allah. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu Maha Pencipta. Itu yang pertama. Terus bagaimana yang kedua? Hanya Allah yang disembah. Hanya dengan Allah kita meminta. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Dari mana dalilnya? Kedua alasan yang disampaikan oleh Harry Pras ini terdengar sangat menyejukkan hati. Terdengar sangat meyakinkan bahwa inilah kebenaran.
Tapi di sisi lain ada konsekuensi dari dua alasan yang disampaikan oleh Harry Pras, yaitu menyalahkan orang-orang di luar Salafi Wahabi. Dan ini yang bahaya. Saya tekankan ya, Ustadz Harry Pras, jadi kita non-Wahabi itu sama sekali tidak memaksa orang Wahabi harus sama pemahamannya dengan kita. Tidak sama sekali. Silakan Anda mau menganggap kunut subuh itu bid'ah, Anda mau menganggap bahwa hal ini tidak dianjurkan, bahwa ini haram, halal, dan seterusnya. Agama Islam sudah mengajarkan itu jauh-jauh hari. Ulama-ulama kita sudah mengajarkan ikhtilaf, perbedaan pendapat jauh-jauh hari. Dan ini sudah rapi. Kita ikut pendapat ulama A, silahkan. Ikut pendapat ulama B, silahkan. Karena dalam agama ini tak bisa dipungkiri, tidak semuanya muttafaq. Tidak semua masalah itu para ulama sepakat tentang hukumnya. Banyak sekali masalah-masalah yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Dan inilah butuhnya kita saling tasamuh, saling toleransi satu dengan yang lainnya. Misalnya Harry Pras menganggap bahwa tawasul itu haram atau tidak boleh, ya silakan. Tapi jangan sampai memusyrikan. Nah ini. Wali tidak sedekat Nabi kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun dari mereka minta kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan doa-doanya kepada Allah. Tidak. Tidak seperti disampaikan oleh siapa namanya? Laila itu. Jelas itu adalah kesyirikan. Jelas itu adalah kesyirikan. Dan di sini teman-teman, yang ingin saya bahas adalah kesyirikan yang benar-benar nyata di depan mata kita. Di mana guru Zuhdi ini bukan lagi berdoa kepada Allah, tetapi berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada guru sekumpul. Padahal sudah sering saya sampaikan, bahkan di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa dalil. Ayyuma rajulin qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa orang yang memanggil hai kafir kepada sesama muslim, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satunya. Jadi bisa jadi yang dituduh itu kafir atau musyrik, atau justru malah kata kafir dan musyrik itu berbalik kepada kita. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari. Walhasil anna man akfara al-muslima bin nazar. Kesimpulannya, orang yang menuduh seseorang itu kafir, maka harus diteliti. Fa in kana bi ghairi ta'wilin istahaqqa adzam. Apabila dia tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti, maka ia pantas untuk mendapat celaan. Wa rubbama kana huwal kafir, dan bisa jadi justru dia yang kafir, justru dia yang musyrik. Wa in kana bi ta'wilin nazar, dan apabila Ustaz Heri memiliki bukti, maka harus diteliti juga. In kana ghairu sa'igin istahaqqa adzam aidan. Apabila buktinya tidak kuat, apalagi hanya sekedar praduga dan hasil pemikiran sendiri yang tidak didasari oleh ilmu, maka itu pun pantas mendapatkan celaan. Wala yasiru ilal kufri, dan jangan kita ini gegabah sembrono untuk menjustifikasi seseorang itu kafir atau musyrik. Dan walaupun kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, itu tidak musyrik selama dia tidak meyakini bahwa orang yang dia minta itu memiliki taksir, itu memiliki kekuatan an-nafi' ad-daru, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Hal ini bisa Ustaz Heri cek di dalam salah satu kitab, yaitu di dalam kitab Durrus Saniyah halaman 32 karya Al-Imam Zaini Dahlan. Falladhi yaqdahu fi tauhid, dan sesuatu yang bisa merusak tauhid, huwa i'tiqadut ta'tsir, yaitu keyakinan adanya kekuatan, adanya taksir, adanya kesan li ghairillahi, bagi selain Allah. Aw i'tiqadul uluhiyah wa istihqaqil ibadati li ghairillah, atau meyakini adanya sifat ketuhanan pada seseorang dan juga menetapkan bolehnya menyembah kepada selain Allah. Wa amma mujarradun nida, adapun hanya sekedar memanggil min ghairi tiaqadi syai'in min dzalik, dengan tidak meyakini hal yang tadi, tidak meyakini bahwa yang kita panggil adalah Tuhan, tidak meyakini yang kita panggil itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, fala darara fih, maka tidak apa-apa. Wong kita juga sering minta kok. Kalau memang sekedar minta itu bisa musyrik, maka kita sering minta kepada teman, kepada kawan, kepada manusia. Jadi yang merusak tauhid itu bukan memintanya, tapi keyakinan bahwa yang kita minta itu bisa memberikan manfaat dan mudarat di luar Allah. Jadi Ustaz Heri kalau minta sama kawan, sama tetangga sesuatu, dan Ustaz Heri meyakini kawan itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu kesyirikan. Jadi adanya kesyirikan itu keyakinannya, kecuali kemusyrikan yang jali, yang sudah jelas, seperti misalnya menyembah patung, menyembah matahari, atau tidak percaya Tuhan sama sekali,